Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran ke-6. Setelah melalui berbagai peristiwa perlawanan, baik fisik maupun diplomasi, tibalah waktunya pengakuan kedaulatan Indonesia. Apa saja peristiwa yang mengiringnya? Untuk lebih jelasnya, yuk kita cari tahu bersama. Masih ingatkah kamu salah satu isi perjanjian Rumroyen? Salah satu isinya adalah akan segera diselenggarakan konferensi meja bundar atau KMB. Bagaimanakah hasil dari KMB? Untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari bersama. Peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Tindak lanjut perjanjian Rumroyen adalah diselenggarakannya konferensi meja bundar atau yang disingkat dengan KMB. KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi Belanda dipimpin oleh Van Maarschaveen, delegasi BFO atau Badan Musyawarah Negara-Negara Federal dipimpin oleh Sultan Hamid II. Hasil dari konferensi meja bundar yang pertama adalah Belanda akan menyerahkan sepenuhnya kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, penyelesaian masalah Irian Barat ditunda setahun. Kemudian setelah penyerahan kedaulatan pada Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda membentuk uni yang dipimpin oleh Ratu Belanda berdasarkan kerjasama sukarela dan sederajat. Yang keempat, Republik Indonesia Serikat harus membayar utang kepada Belanda sejak tahun 1942. Yang kelima, pembubaran KNIL dan memasukkan anggota KNIL ke APRIS. 6. Kapal-kapal perang Belanda ditarik kembali dari Indonesia. Yang ketujuh, Konstitusi Republik Indonesia Serikat dipermaklumkan kepada Kerajaan Belanda. Selain itu, hasil KMB juga mengembalikan wilayah-wilayah Indonesia menjadi satu kesatuan, kecuali Irian Barat. Sesuai hasil kesepakatan dalam KMB pada tanggal 27 Desember 1949, diadakan upacara pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada Republik Indonesia Serikat. Namun, sebelumnya pada tanggal 17 Desember 1949, diadakan pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tanggal 20 Desember 1949, Dr. Andes Muhammad Hatta dilantik sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat. Pengakuan kedaulatan Indonesia dilaksanakan di Belanda dan di Indonesia. Wakil Indonesia yang menandatangani pengakuan kedaulatan di negeri Belanda adalah Dr. Andes Muhammad Hatta dan wakil dari Belanda adalah Ratu Juliana. Sedangkan proses penandatanganan di Indonesia, pihak Belanda diwakili oleh Loving dan wakil Indonesia adalah Sultan Hamengkubuwono IX. Dengan adanya pengakuan kedaulatan tersebut, berakhirlah penjajahan dan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Peristiwa tersebut juga menandai berdirinya negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
Dengan adanya peristiwa KMB dan pengakuan kedaulatan Indonesia, bangsa Indonesia telah terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah benar-benar menjadi negara merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, Indonesia berhak menentukan nasib bangsanya sendiri tanpa campur tangan dan tanpa penindasan dari negara lain. Hal inilah yang patut kita syukuri. Bersyukur kepada Tuhan atas karunia berupa bangsa dan negara Indonesia merupakan bentuk cinta tanah air. Rasa syukur harus kita wujudkan dalam bentuk yang nyata, oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun kita berada. Nah, untuk itu, yuk kita nyanyikan lagu syukur berikut dengan hikmat. Dari yakin ku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan. Dari yakin ku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa usaha pahlawanku yang bakal Indonesia merdeka, syukur aku hanjupkan ke bawah duli Tuhan. Dari yakin ku teguh, bakti ikhlasku penuh akan azas rukunmu, pandu bangsa yang nyata, Indonesia merdeka, syukur aku hanjupkan kehadirat
Nilai yang sesuai dengan jiwa dan sikap kepahlawanan pada lagu syukur adalah nilai cinta tanah air, yang mana sikap patriotisme akan muncul saat nilai cinta tanah air sudah tertanam dalam sanubari, sehingga setiap individu akan terpanggil untuk membela, mengabdi, dan melindungi Indonesia dari segala ancaman. Nilai rela berkorban artinya bersedia dengan ikhlas memberikan waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang harus kita lakukan untuk mewujudkan rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air adalah belajar dengan sungguh-sungguh, menjaga persatuan dan kesatuan, taat terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku, menjaga dan memelihara fasilitas umum, tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun merugikan orang lain. Bersyukur sebagai negara merdeka harus terus kita wujudkan dalam setiap kesempatan, kapanpun dan dimanapun. Rasa syukur sebagai bentuk cinta tanah air dapat kita lakukan dengan berbagai hal, salah satunya dengan menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa. Tahukah kamu, anak-anak dari berbagai penjuru Nusantara saling bertemu dan berkenalan di Jakarta pada tanggal 14 sampai 18 Oktober 2003. Mereka mengadakan konferensi. Konferensi adalah rapat untuk bertukar pendapat mengenai suatu masalah yang dihadapi bersama. Semua anak menyadari bahwa mereka berbeda, tetapi mereka mempunyai tekad yang sama, yaitu perbedaan bukanlah alasan untuk bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Bahkan, mereka berhasil menyusun sebuah kesepakatan tentang cara menyikapi keragaman bangsa. Kesepakatan tersebut mereka berjudul Berteman dalam Keragaman. Konferensi berteman dalam keberagaman yang pertama adalah tentang keragaman agama. Keragaman agama ini dapat kamu lakukan dengan cara memperkukuh iman dengan menjalankan ibadah yang dianut dengan sebaik-baiknya. Tetap percaya pada agama yang dianut sepenuhnya dengan tetap toleransi pada agama lain agar persatuan antar umat beragama tetap terjaga. Tidak mempermasalahkan agama yang dianut teman-teman. Tidak bertengkar hanya karena agama. Memberikan kesempatan teman-teman melakukan ibadah. Yang kedua, tentang keragaman budaya. Hal ini dapat kamu lakukan dengan cara belajar dan bermain dengan teman-teman dan sahabat pena dari macam-macam daerah. Berlatih menari macam-macam tarian, seperti kecak, gending Sriwijaya, tari baris, dan tari serimpi. Meminjam buku dari perpustakaan tentang macam-macam budaya. Membaca cerita-cerita daerah dan bermain dengan teman-teman. Mengajak teman untuk menyapa dan bermain dengan teman baru. Sekarang kita akan belajar volume kerucut. Perhatikan kedua gambar berikut. Gambar tersebut adalah gambar tabung dan kerucut. Keduanya memiliki alas dan tinggi yang sama, maka volume kerucut yaitu sepertiga dari volume tabung yang memiliki ukuran alas dan tinggi yang sama. Berdasarkan gambar tersebut, kita peroleh rumus volume kerucut yaitu V kerucut sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Nah, karena luas alasnya berbentuk lingkaran, kita tulis volume kerucutnya menjadi
volume kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat kali T, yang mana V adalah volume, R-nya adalah jari-jari alas kerucut, dan T-nya adalah tinggi kerucut. Contoh, tentukan volume kerucut di bawah ini. Untuk menyelesaikannya, kita uraikan terlebih dahulu. Diketahui jari-jarinya 7 cm dan tingginya 12 cm. Ditanyakan, tentukan volume kerucut. Lalu kita akan jawab. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah tulis rumus volume kerucut, yaitu V kerucut sama dengan 1/3 dikali PR kuadrat kali T. Lalu kita substitusikan. Sama dengan 1/3 dikali, karena jari-jarinya kelipatan 7, V-nya kita gunakan 22/7. Dikali 7 dikali 7 dikali 12. Hasilnya 616. Jadi, volume kerucut di atas adalah 616 cm3. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.